Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di pagi menjelang siang ini pembahasan yang sangat sederhana tetapi sangat penting untuk disampaikan tentang hak-hak dalam bertetangga. Ada sebuah hadis yang mungkin sebagian kita sering mendengarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah inna fulanatan yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulanatan yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaq bil athwari minal aqd wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata seorang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, sesungguhnya ada seorang wanita sangat dikenal dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, dan banyaknya sedekah. Artinya kalau malam wanita ini tidak pernah meninggalkan salat malam. Kalau siang wanita ini juga senantiasa melaksanakan puasa sunnah. Dan tidak ada tempat-tempat yang sangat berhajat kepada sedekah, dia pun sedekahkan hartanya. Tapi masalahnya ada satu kekurangan. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi lisannya senantiasa menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan hiya finnar, wanita itu layak masuk neraka. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, tapi di sana ada seorang wanita tidak dikenal salat malamnya, tidak dikenal sedekahnya, bahkan tidak dikenal puasanya.
artinya tidak banyak salat malam, tidak banyak berpuasa sunnah, dan tidak banyak bersedekah. Wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya subhanallah dia jaga supaya tidak menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah, wanita itu layak masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam hadis ini ada dua wanita, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah lisan-lisan kita. Yang satu dikenal dengan salat malamnya, yang satu dikenal dengan puasa sunnahnya, yang satu dikenal dengan sedekahnya, tapi juga dikenal dengan lisannya, selalu menyakiti tetangganya. Tapi yang satunya memang mungkin salat malamnya kurang, puasa sunnahnya juga kurang, sedekahnya juga kurang, tapi dia berusaha menjaga lisannya untuk tidak menyakiti tetangganya. Maka wanita yang pertama kata Rasul, hiya finnar, wanita itu layak masuk neraka. Tapi wanita yang kedua kata Rasul, hiya fil jannah, wanita yang kedua layak masuk surga. Dari sini kita tahu bahwa wanita yang pertama masuk neraka itu bukan karena mabuk, bukan karena zina, bukan karena judi, bukan karena menyakiti dengan fisiknya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Itu pula yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pantaslah Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an sambil memegang lidahnya dan mengatakan, waihaka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'adz, bukankah kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena lisan-lisan mereka? Maka pentingnya di sini menjaga lisan. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara hak bertetangga itu tidak boleh menyakiti tetangganya. Ada 9 jenis, di mana 9 jenis ini dianggap seseorang telah menyakiti tetangganya. Apa saja? Pertama, al-idza'u bil lisan, menyakiti dengan lisannya. Dengan cara apa menyakiti tetangganya dengan lisannya? Bi tariqil ghibati awil qadfi awil syatmi awil buhtani awil la'ni. Boleh jadi dengan cara menggibah tetangganya, menuduh tetangganya, mencela tetangganya, berdusta kepada tetangganya, atau boleh jadi melaknat tetangganya. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Sangat banyak kemudian orang-orang itu yang sadar ataupun tidak, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya dengan cara menggibahnya atau menuduh yang tidak-tidak, ataupun mungkin mencela dan melaknatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bit ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Seorang mukmin itu bukan tukang cela, bukan tukang laknat, tidak juga mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min, tidak dianggap seorang mukmin
kalau lisannya masih suka mencela, kalau lisannya masih suka melaknat, kalau lisannya masih suka mengeluarkan kata-kata fahish, kotor, ataupun badhi, kata-kata kasar. Ini yang pertama, menyakiti dengan lisan, dan ini yang paling banyak dan yang paling berbahaya. Yang kedua, al-idza bil aini, menyakiti dengan matanya. Dengan cara apa menyakiti tetangga dengan mata itu? Dengan cara mengintip-ngintip tetangganya, mencari-cari auratnya, mencari-cari keburukannya. Lah ini juga bagian daripada menyakiti tetangganya. Memandang tetangganya dengan sinis, memandang tetangganya dengan penuh kedengkian dan kebencian, maka ini juga bagian daripada menyakiti tetangga. Kata Rasul, la yahillu li muslimin an yanzura ila akhi bi nadratin tu'dhi. Tidak halal bagi seorang muslim memandang saudaranya dengan pandangan yang menyakiti orang yang dipandangnya. Ya Bu ya, jadi kedua mata juga bisa dianggap menyakiti tetangganya kalau pandangannya itu adalah pandangan jahat, pandangan sinis, pandangan tidak suka. Kemudian juga yang ketiga, al-idza bil udhun, menyakiti tetangga dengan kedua telinga. Caranya apa? Al-istima'u ila hadithin nas, au tasjil aswatihim, berusaha mendengarkan ucapan tetangganya. Tetangga lagi ngobrol, ibu nguping, ngomong apa tetangga, jangan-jangan dia sedang ngomongin saya pula, atau merekamnya. Sekarang kan sudah ada rekam tuh Bu, sengaja direkam tuh. Maka Nabi SAW sangat melarang, man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, barang siapa yang mendengar kepada pembicaraan sebuah kaum dan dia tidak suka pendengarannya didengar orang, subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah, akan dicucurkan padanya timah panas di kedua lubang telinganya pada hari kiamat. Maka jangan suka tajassus Bu, mencari-cari aurat orang lain dengan cara mengendap-endap mendengarkan pembicaraan orang. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-idza bil farj, menyakiti tetangga dengan kemaluannya. Dengan cara apa? Berzinah dengan tetangganya. Nabi SAW pernah bersabda ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya soal dosa yang paling besar. Apa kata Rasul? Antuzani khalilata jari, engkau berzinah dengan tetanggamu. Betapa banyak kasus-kasus kan Bu, kadang-kadang suaminya kerja entah kemana, mungkin ke luar negeri, mungkin kerja di kapal yang terkadang pulangnya mungkin setahun sekali. Terkadang ada juga yang kemudian berhubungan atau berzinah dengan tetangganya. Naudzubillah. Berzinah dengan tetangga Bu, itu lebih besar dosanya dibandingkan berzinah dengan seorang pelacur. Sama-sama dosa besar tuh, tapi berzinah dengan tetangga itu dosanya 2 kali lipat. Pertama dosa zinahnya, yang kedua berdosa karena merobek hak dengan tetangga. Makanya kenapa ini juga bagian daripada menyakiti tetangganya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-idza bil yad, menyakiti tetangga dengan kedua tangannya, seperti ramyu
az-zabalati, buang sampah sembarangan, meletakkan sampah di depan rumah tetangganya dengan kedua kakinya. Seperti apa, Bu? Ad-dukhulu fi baiti jarih bi ghairi idni au fi awqatin ghairi munasabah, masuk ke rumah tetangga tanpa izin, ataupun masuk ke rumah tetangga di waktu-waktu yang tidak tepat. Boleh jadi mungkin tetangga sedang sakit, sedang tidur, sedang istirahat gitu ya. Boleh jadi mungkin ibu sudah akrab dengan dia, tapi bukan berarti keakraban ibu dengan tetangga boleh sembarang masuk seolah-olah rumah tetangga rumah ibu. Enggak begitu, tetap ada adabnya. Masuk ke rumah orang harus diketuk, harus mengucapkan salam, bukan main belusuk saja kayak pos kamling. Enggak begitu. Nah, ini juga bisa dianggap menyakiti dengan kedua kakinya. Atau yang nomor 7, idza'uhu fi malihi, atau menyakiti tetangga dengan hartanya. Dengan cara apa? Ifsadu amwalihi, merusak hartanya. Ibu pinjam panci, kadang-kadang nggak dibalikin, tahu-tahu sekali dibalikin sudah gosong semua, bawah atas semuanya. Kalau pinjam, Bu, sebagaimana minjemnya seperti itu dibalikinnya. Pinjam ember bagus-bagus, pulang bolong. Ini kan menyakiti harta tetangga ya. Maka tidak boleh menyakiti harta tetangga dengan cara merusak hartanya, atau mungkin dengan cara memakan harta tetangga dengan cara batin. Pinjam uang nggak mau dibayar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, al-idza bis-sauti, menyakiti tetangga dengan suara. Ibu nyetel murotal umpamanya kan, bagus kan murotal tuh, Bu. Imam Sudais yang setel, tapi volumenya full. Bukan tetangga sebelah saja itu yang dengar, sampai ke jalan raya dengar. Ini masjid mana ini yang baca qiraah? Rupanya di rumah ibu pula. Nggak boleh, Bu. Kalau baca Quran saja mengganggu tetangga nggak boleh, apalagi pula musik. Makanya saya ingatkan, Bu, kalau ibu punya acara entah walimah, jangan mengganggu tetangga. Kadang-kadang ada walimah 3 hari 3 malam, Bu, tetangga nggak bisa tidur, genjreng-genjreng masuk siang malam. Lah ini kan menyakiti tetangganya tuh. Ya. Maka jangan sampai menyakiti dengan suara. Kemudian yang terakhir, yang nomor 9, al-idza'u birrawaih al-karihah, termasuk menyakiti tetangga dengan menyebarkan bau-bau yang tidak sedap. Ibu benar, boleh jadi mungkin ada bangkai tikus, atau mungkin ibu habis masak, mungkin ada tulang-tulang yang kalau seandainya diendapkan sehari 2 hari keluar baunya tuh. Mungkin ibu sudah tepat, ibu melemparkan sampah itu memang di tong sampah yang ada di depan ibu. Tapi kalau sudah sehari 2 hari tiba-tiba membusuk, kemudian bau, kemudian baunya sampai ke rumah tetangga, apalagi masuk sampai ke dalam rumahnya, ini sama dengan menyakiti, Bu. Makanya ibu kalau membuang hal-hal yang kira-kira ini tukang sampah ini 2 hari sekali 3 hari sekali ngambil, Bu, ikat yang kencang ya, kalau bisa itu dilapisi kreseknya, supaya kalaupun dia membusuk cukup dalam kresek saja, jangan sampai kemudian baunya sampai ke rumah tetangganya. Itu bisa menyakiti, Bu. Itu bisa menyakiti. Atau ibu mungkin goreng ikan asin gitu kan, kebetulan masuk pula ke ventilasi tetangga tuh, ibu minta maaf kan gitu, maaf ya mungkin saya lagi goreng asin, sambil ngasih lah 1 biji, tak jadilah kan gitu, nyogok ya. Tapi yang jelas bahwa menyakiti dengan bau juga bagian daripada menyakiti tetangganya. Inilah 9 poin yang biasanya dilakukan di masyarakat, orang itu dianggap menyakiti tetangganya.
menyakiti dengan lisannya, menyakiti dengan matanya, menyakiti dengan telinganya, menyakiti dengan kemaluannya, menyakiti dengan tangannya, menyakiti dengan kakinya, menyakiti dengan hartanya, menyakiti dengan suaranya, atau menyakiti dengan baunya. Maka 99-nya masuk dalam hadis Nabi yang kata Nabi SAW, hiya finnar, orang itu layak masuk neraka kalau dia masih menyakiti tetangganya. Makanya ada hadis yang mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'man jaru bawa'iqah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tentu yang dimaksud tidak masuk surga bukan selamanya, tidak, tetapi tidak masuk surga itu pada kelompok yang awal-awal masuk surga. Boleh jadi mungkin diakhirkan tuh masuk surganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang sangat sempurna, sehingga kesempurnaan Islam ini juga mencakup nilai-nilai dan juga akhlak yang luhur yang menyentuh lapisan-lapisan masyarakat, termasuk juga memberikan hak-hak kepada tetangganya. Lalu apa saja hak-hak yang harus kita berikan kepada tetangga itu? Yang pertama, para ulama mengatakan hak yang pertama adalah mengucapkan salam. Sebagai tetangga, Bu, ucapkan salam. Kalau memang tetangganya muslim, Bu, ya. Kalau tetangganya bukan seorang muslim, ya tidak perlu. Tapi kalau tetangganya seorang muslim, kalau ibu ketemu, ucapkan salam. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ini penting, karena ucapan salam itu sekalipun sederhana gitu ya, tapi ini bisa mengikat saling menyayangi antar tetangga dan saling menghormati antar tetangga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'awun bainal jiran, saling membantu dan menolong. Kalau kita hidup bertetangga itu harus saling membantu dan menolong, baik secara materi ataupun mungkin secara moral. Ya. Karena begini, Bu, kita tahu bahwa hidup bermasyarakat ini kita tidak mungkin hidup sendirian. Di sebelah kita ada manusia, ada tetangga, yang terkadang tetangga, yang terkadang bukan keluarga, tidak ada hubungan dengan kita. Dia bukan saudara, bukan paman, bukan ponakan, tidak ada hubungan darah dengan kita. Tapi terkadang mereka pula yang pertama kali paham dengan kondisi kita. Berapa banyak orang yang sakit, keluarganya tidak tahu, tetangganya tahu. Berapa banyak orang-orang yang kemudian memerlukan pengobatan, keluarganya tidak tahu, tetangganya yang bawa kita ke rumah sakit. Berapa banyak kemudian orang yang memusuhi kita, tetangga kita pula yang membela kita. Makanya tolong menolong dalam tetangga itu penting, karena itu bagian daripada hormat menghormati. Orang yang tidak menghormati orang lain, maka jangan salahkan nanti Allah kirim orang-orang yang tidak pernah menghormati kita. Jangan ingin dihormat orang kalau tidak pernah menghormat orang. Jangan ingin ditolong orang kalau tidak pernah menolong orang. Itulah kaidah dalam Islam, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu kepada manusia, maka manusia juga akan melakukan sesuatu yang sama kepadamu. Itu kaidah. Kalau kita berbuat baik sama orang, maka orang akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kepada orang, maka orang juga akan berbuat jahat kepada kita. Tetapi, Bu, terkadang di masyarakat ini begini, Bu, kalau ada orang yang sudah mau menolong kita,
1 kali dia tolong, kemudian minta tolong lagi, 2 kali dia tolong, itu jadi andalan, jadi langganan. Ya. Boleh kita minta tolong, tapi jangan dijadikan langganan. Kayak ibu ke warung aja, kalau ke warung nggak apa-apa jadi langganan. Tapi kalau minta tolong jadi langganan, Bu, yang namanya orang itu, Bu, terkadang ada waktu iqbal, terkadang ada waktu idbar. Terkadang ada waktu iqbal, hati manusia itu lapang, terbuka, mau nolong kita. Tapi ada waktu-waktunya manusia itu idbar. Idbar itu artinya lagi sempit dadanya, banyak masalah dengan kehidupannya, banyak masalah dengan keluarganya. Datang pula kita minta tolong. Maka lihat-lihat orang itu. Sekali 2 kali bolehlah kan gitu. Biasa kalau sekali 2 kali mau nolong orang itu. Tapi kalau sudah 4-5 kali, kadang-kadang, maka lihat-lihat apakah dia bisa membantu kita ataukah tidak. Lihat juga waktunya. Tapi yang jelas bahwa kalau ibu menolong jauh lebih baik dibandingkan yang minta tolong, karena yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena tadi ada titik-titik jenuh kan, Bu. Kalau orang selalu minta tolong itu, lama-lama dia marah dengan kita. Makanya ada hadis yang mengatakan Allah itu akan marah kalau seandainya kita tidak memintanya, tapi manusia akan marah kalau selalu dimintanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah bagi ibu yang selalu menolong tetangganya. Terkadang kan, Bu, ada bahasa nolong ular kejepit, Bu. Habis ditolong matuk pula dia sama kita yang nolong. Karena ada orang yang kan gitu, kita sudah tolong dia, kita sudah bantu dia, dia pula menyakiti kita. Contoh umpamanya, ibu sudah bantulah tetangga pinjam uang, ibu kasih. Besoknya tetangga lagi pinjam, ibu kasih. Akhirnya lama-lama tidak jelas, ini tetangga mau minta ke mau pinjam nih sebenarnya. Kan sekarang ini samar kan, Bu. Kalau tetangga terus-terus minta-minta ini maksudnya apa? Jelas. Ini apaan, Bu? Ini pinjam apa minta nih? Jangan pula pinjam kayak minta akhirnya tak dibayar. Itu yang banyak tuh. Lah ini kan harus dipahami. Kalau ibu di posisi menolong, kemudian disakiti tetangganya, minjemin duit tapi tak mau bayar umpamanya kan, minjemi perkakas dapur tahu-tahu dipinjemi bagus, pulang pula rusak gitu, be. Kan ada orang-orang kayak gini nih, nolongi ular kejepit habis ditolong matuk dia tuh. Maka kalau seperti ini, Bu, ibu mengikhlaskan itu jauh lebih baik. Karena ada hadis yang mengatakan, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, fallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba ini masih menolong saudaranya. Kalau memang ibu ini tidak mendapatkan perilaku yang baik dari orang yang ibu tolong, ibu sabar saja. Allah itu tidak tuli, Allah tidak buta, Allah itu maha adil. Walaupun ibu sudah membantu orang tapi kemudian balasannya tidak baik, insya Allah Allah akan membalas ibu. Nanti Allah datangkan orang-orang yang baik yang akan berbuat baik kepada ibu karena kebaikan ibu kepada orang lain. Karena memang yang namanya sifat menolong ini kan balasannya macam-macam kan, Bu. Ada yang membalas dengan kebaikan alias wafa gitu ya. Ada tetangga itu yang memiliki sifat wafa kan, Bu ya. Kalau ibu berbuat baik 1 kali, dia pula berbuat baik berlipat-lipat kali kepada kita. Alhamdulillah, Bu. Kalau ibu punya tetangga yang seperti ini, rasanya di sorga kita ini. Tapi ada tetangga itu rasanya kita hidup di neraka kan, Bu. Kita bantu, tapi dia pula nyakiti kita. Kita kasih pinjaman, tak mau juga dia membayarnya.
sudah tak mau bayar, sekali ditagih dia pula yang marah-marah. Karena sekarang ini terbalik, yang emosi itu kadang-kadang yang pinjam uang, bukan yang minjamin uang itu biasanya. Lah, ibu harus yakin dengan hadis ini, Allah pasti akan menolong kita yang menolong orang selama kita senantiasa menolong saudaranya. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena ada juga kasus di zaman Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi SAW diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang berkata kepada Rasul seperti ini, ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'unani wa ahsin ilaihim wa yusi'uni wa yusi'una ilayya. Rasul, aku ini punya kerabat tapi aneh. Aku sambung hubunganku dengan mereka, mereka pula lah memutuskan hubungan dengan aku. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka pula berbuat buruk kepadaku. Aku berusaha untuk berlaku baik dan juga bijak kepada mereka, mereka pula kemudian berlaku bodoh kepadaku. Kan ada tuh orang-orang yang kayak gini kan Bu. Ibu berusaha berbuat baik kepada tetangga, tetangga pula buat jahat sama kita. Kita berusaha untuk menyambung silaturahim dengan tetangga, tetangga pula malah memutuskan tali silaturahim kita. Kita berusaha bijak dengan mereka, mereka pula buat bodoh sama kita. Pasti ibu akan merasakan namanya hidup di masyarakat ini, mendapatkan tetangga yang kayak gini nih. Lalu apa sikap ibu? Nih kata Rasul, nih sikapnya nih. Apa kata Rasul? La in kunta kama qulta. Kalau memang ceritamu persis seperti yang kau katakan, kalau memang ceritamu seperti yang kau katakan, apa kata Rasul? Mereka itu seperti meminum abu yang panas, dan senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu selama kamu dalam keadaan demikian. Yakin Bu, Allah akan menolong ibu. Kalau seandainya ibu berikan pinjaman kepada tetangga bertahun-tahun tak mau dibayar Bu, ibu jangan sedih hati. Pasti Allah akan memberikan rizki dari arah yang ibu tidak sangka. Gara-gara ibu membantu tetangga, tiba-tiba usaha rotinya berkembang, tiba-tiba usaha teh tariknya berkembang, tiba-tiba usaha almanya berkembang, tiba-tiba usaha gorengannya berkembang. Nggak tahu ya, dari mana ini kok rizki? Dari Allah. Karena boleh jadi sebabnya kita nolong tetangga, tetangga pula nyakiti kita Bu. Makanya tidak perlu kemudian kecil hati, karena tidak ada ceritanya orang nolong itu miskin Bu. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya dulu itu si anu tuh kaya tuh, kok jadi miskin? Iya, gara-gara bantu tetangga. Nggak ada tuh cerita kayak gitu tuh. Ya. Ya, jadi orang yang menolong orang itu tidak mungkin bangkrut. Bahkan Rasul yang mengatakan mana qasamin mali sadaqah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Tapi masalahnya ada juga tetangga itu yang nampaknya baik, mau nolong Bu, tapi hakikatnya dia nyakiti. Seperti apa tuh tetangga kayak gitu? Seperti tetangga yang kedudukannya seperti rentenir Bu. Dia datang kepada ibu, ibu kasih uang, mau pinjam berapa? 1 juta. Gak apa-apa ibu kasih, tapi baliknya 1,5 ya. Nah, itu nolong bukan? Tapi mentung dari belakang itu. Lah kalau yang seperti ini Bu, jangan didekati orang yang kayak gini. Dia sedang membuangkan riba kan. Nampak nolong tapi mentung tuh namanya. Maka harus jelas juga, kalau nolong ya nolong, jangan meribakan. Karena bagaimanapun riba itu sangat terlaknat dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Tolong menolonglah sesama tetangga. Kemudian yang ketiga, iyadatul marda. Kalau tetangga sakit, ibu kunjungi.
Karena terkadang begini Bu, orang sakit itu terkadang dia bukan sakit karena sakitnya Bu, tapi dia lebih sakit kalau tidak ada yang mengunjunginya. Terkadang sakitnya nggak seberapa, tapi tambah sakit ketika tidak ada yang mengunjungi dia. Makanya Islam itu begitu indah ya kan, memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit, karena terkadang kunjungan kita kepada orang sakit itu juga bisa membantu dalam rangka penyembuhan penyakitnya. Jadi kedatangan kita kepada orang sakit itu bisa menyembuhkan penyakitnya terkadang. Dengan cara apa? Ibu datang kepada orang sakit, pertama ibu doakan ya, doakan orang yang sakit itu. Dan para ulama mengatakan sunnah hukumnya Bu ya, kalau mengunjungi orang sakit itu ibu membawa obat-obatan. Ustaz, saya bukan dokter, dia penyakitnya kanker, mana tahu aku obatnya katanya. Belum tentu juga aku beli obat di apotek dia mau makan, nanti salah pula obat, mati pula saya pula, dituduh membunuh dia. Bukan maksudnya begini. Ambil obat-obatan yang secara nas Al-Quran dan Sunnah itu adalah obat. Contoh umpamanya minyak zaitun, madu, habbatus sauda, kan gitu Bu ya. Ya. Jadi kalau ibu mengunjungi orang sakit, bawalah seperti madu, bawalah seperti habbatus sauda, bawalah seperti minyak zaitun, atau mungkin ibu punya herbal rahasia gitu kan. Itu sangat disunahkan kalau mengunjungi orang sakit itu bawa obat-obatan. Ya obat-obat yang umum maksudnya, yang kalau dia makan tidak ada masalah gitu ya. Karena memang itu yang dihajatkan. Ya. Karena kalaupun ibu membawa buah-buahan sekiranya gitu, atau membawa makanan yang lezat, ada sebagian orang sakit itu tak memakannya. Yang makan siapa? Yang jaga orang sakit yang makan tuh, dia yang kenyang. Makanya itu disunahkan kata para ulama. Selain doa kesembuhan, kemudian juga bawalah nenteng-nenteng kira-kira obat-obat yang sifatnya umum. Itu sunnah hukumnya. Ya. Karena di masyarakat ini mengunjungi orang sakit itu sudah mulai berkurang. Mulutnya bilang kasihan tapi tak mau datang. Dengar nggak si anu sakit? Belum gitu. Oh dia parah. Apa kata kasihan ya. Tapi bilang kasihan aja dia tak mau datang tuh. Ada orang yang begitu, memang nampaknya bela sungkawa. Kasihan dia sudah susah sakit, tapi ibu ngejogrok aja di rumah, tidak mau silaturahim, nggak mau nengok gitu ya. Nah, ini orang kayak gini juga nggak jelas ini. Ya. Jadi datanglah, ajak yang lainnya, kawan-kawannya, ayo si Umu Anu sedang sakit, yuk kita datang, kita hibur dia. Ya, karena ini bagian daripada hak tetangga. Mengunjungi orang sakit itu bagian daripada hak bertetangga. Syukur-syukur kalau seandainya orang sakit ini orang susah, ibu mau bantu umpamanya proses pengobatannya, proses biaya ke rumah sakitnya, baik dengan biaya ibu atau urunan dengan yang lainnya, itu lebih mantap lagi. Karena jangan remehkan menjenguk orang sakit itu, pahalanya besar. Ibu didoakan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat loh mendoakan ibu ketika menjenguk orang sakit. Bukan sedikit 70.000 malaikat itu. Semua mendoakan kebaikan kepada orang yang menjenguk orang sakit itu. Karena begini, tadi saya katakan di awal ada kaidah yang mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berlaku kepada orang seperti itu, nanti orang juga berlaku kepada kita seperti itu. Gara-gara kita tidak mau mengunjungi tetangganya yang sakit, nanti kalau ibu sakit, tetangga juga tidak mau dekat-dekat dengan rumah kita. Karena biasanya umumnya di masyarakat itu kalau orang berbuat baik, dia berbuat baik balik kepada kita itu karena hutang budi. Ya kan, umumnya hutang budi, makanya ada istilah hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Ya. Jadi kalau seandainya kita datang menjenguk orang sakit itu akan terngiang-ngiang tuh dalam ingatannya.
iya si anu waktu saya sakit baik kali dia datang ke rumah mau nemenin saya, ngajak ngobrol saya. Sekarang dia sudah terbaring sakit, pasti ibu ingin menjenguk juga dia. Pasti ibu. Karena bagaimanapun kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Ada memori kebaikan orang yang tertanam kepada orang-orang yang sedang sakit kalau kita menjenguknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hak yang ketiga, jenguk orang sakit. Kemudian hak yang keempat, ittiba'ul janazah. Kalau memang tetangga ini sedang kemalangan, mungkin di antara keluarganya ada yang meninggal, kalau memang ibu ini punya keahlian di bidang fardu kifayah, bantu ikut mandikan, ikut ngafankan, ikut nyolatkan. Tapi kalau nguburkan kan itu bagian laki-laki lah ya. Tapi minimal ibu ikut di 3 ibadah ini. Ibu mandikan, ibu kafankan, ibu sholatkan. Nanti soal menguburkan itu bapak-bapak lah, ya kan. Tapi ini bagian hak bertetangga. Terkadang ada tetangga itu yang meninggal dan dia orang susah, tidak punya peralatan untuk memandikan jenazahnya, tidak punya uang untuk membeli kafannya, tidak bisa mengundang orang karena kemiskinannya. Maka ibu datang menghibur dia. Ibu yang bayar, biar kuburannya saya yang bayar, biar kafannya saya yang bayar, biar yang fardu kifayahnya kan saya. Itu mantap. Karena bagaimanapun kalau kita melakukan hal yang seperti itu, nanti juga akan hal yang sama mereka pun memperlakukan kita seperti itu. Kalau seandainya anggota keluarga kita meninggal, maka tetangga pun akan menolong kita. Maka ini yang keempat, berusaha untuk mengikuti jenazahnya. Kemudian yang kelima, ikut senang. Yang kelima, ikut senang bu. Wa in asabahu khairun hannatu. Kalau seandainya tetangga itu mendapatkan kebaikan, maka kita mengucapkan selamat kepada dia. Jadi kalau seandainya tetangga itu memang diberikan nasib mujur, nasib baik, kita ucapkan selamat kepada dia. Tetangga nih baru beli mobil bagus, ya kan, ibu ucapkan selamat, alhamdulillah bisa beli mobil bagus gitu ya. Ya siapa tahu nanti ibu juga dibawa dia jalan-jalan kan gitu. Karena ada orang yang tidak senang kan bu, tetangga beli mobil mulai demam, besoknya beli mobil lagi naik tensi, besoknya beli mobil lagi, padahal dia itu sebenarnya tidak ada niat menyakiti kita kan. Mungkin dia punya rezeki dia beli. Tapi ada orang-orang tidak suka dengan kesenangan orang. Padahal hak bertetangga itu, kalau tetangga diberikan oleh Allah nasib yang baik, hanna'tuhu, ucapkan selamat, doakan berkah. Karena kebanyakan orang kemudian hasad, hasud, akhirnya kemudian menyangka yang tidak-tidak, muncul buruk sangka, akhirnya menggibahnya. Dari mana tuh dapat mobil itu? Saya tahu suaminya kerja apa, kok dia punya mobil, jangan-jangan nyuri, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah ini bukan orang yang bertetangga dengan yang baik. Atau wa in asabatku musibah azzaitu, kalau tetangga ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertakziah kepadanya. Jangan senang melihat tetangga susah, jangan susah pula melihat tetangga senang. Jadi kalau tetangga dapat musibah, ya musibah apa saja, tidak mesti kematian. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah anak-anak, keluarga dan begitu seterusnya. Kalau kita bisa bantu meringankan, ringankan. Tidak bisa dengan harta, dengan doa. Tidak bisa dengan doa, dengan kata-kata yang baik. Karena ada orang itu sudah tidak bisa bantu, nyakiti lagi. Tuh ada tuh yang kayak gitu tuh. Udah nggak bantu, nyakiti. Contoh mamanya, ada orang datang ke ibu mau pinjam uang. Kan harusnya ibu, kalau ibu tidak bisa bantu, ngomong aja baik-baik.
maaf saya lagi sulit, mungkin ada tetangga yang lain yang bisa bantu. Kan enak tuh ngomong begitu tuh ya. Memang sebenarnya sih saya lagi banyak masalah, kalau saya tidak ada masalah insya Allah saya bantu, lain kali saya bantu, tapi untuk sementara ini saya tidak bisa, mungkin cari di tempat orang lain dulu. Enak Bu kata-kata seperti itu. Tapi coba kalau ibu ngomong, seandainya orang datang ke ibu ini mau pinjam uang umpamanya kan, ibu mengatakan potonganmu pinjam uang, mana bisa bayar umpamanya kan. Ini kan ucapan seperti ini kan nggak layak diucapkan. Saya nggak yakin kau bisa bayar, ndahlah nggak saya bantu. Karena Allah sendiri yang mengatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, ucapan yang indah, ucapan yang santun, kata Allah khairun, itu lebih baik dibandingkan seseorang yang bersedekah tapi diiringi dengan menyakiti orang yang disedekahinya. Kalau seandainya orang yang bersedekah menyakiti saja itu tidak baik, macam mana sudah tidak mau bantu nyakiti pula dia? Kan kurang ajar Bu, nggak mau bantu nyakiti. Nah ini yang harus dipahami dalam hak-hak bertetangga. Kemudian juga di antara hak-hak bertetangga yang disebutkan oleh para ulama adalah al-ihda'u ilaihi wa mawaddatuhu, saling memberikan hadiah. Boleh jadi hadiah itu tidak seberapa Bu, mungkin ibu kasih, umpamanya ibu goreng ikan gitu ya, mungkin 5 atau 6 potong ikan itu, kasih tetangganya 1 potong setengah umpamanya kan. Memang nggak seberapa, tapi terkadang kalau kita memberikan hadiah kepada tetangga itu terkadang tidak dilihat nilainya, tapi dilihat tentang hadiahnya. Kalau seandainya ibu ini pindah rumah, itu akan dikenang oleh tetangganya, itu ibu itu baik loh orangnya, dia suka kasih hadiah, walaupun ya mungkin hadiahnya nggak seberapa tapi luar biasa lah. Ibu dapat pujian tuh, karena biasanya orang itu kalau sudah hilang itu dibicarakan kebaikannya. Tapi kalau ibu kikir, medit, bakhil gitu ya, itu kalau ibu pindah rumah itu dibicarakan keburukannya. Syukurlah ibu itu udah pindah katanya, alhamdulillah, syukuran tuh Bu, kadang-kadang ibu pindah tuh. Lah jangan sampai kemudian hilangnya kita di tempat itu menjadi cibiran orang. Kalau bisa kebaikan itu tetap dikenang oleh orang-orang di sekitar, maka penting walaupun berikan hadiah sedikit itu tapi luar biasa. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya Aba Dzar, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Aba Dzar, kalau engkau masak sesuatu, perbanyak kuahnya, kemudian bagi-bagilah tetangganya. Lihat kata Rasul pesan kepada Abu Dzar, kalau ibu masak sesuatu, anggaplah ibu masak sop ya, ataupun masak kare atau masak yang berkuah-kuah lah, kata Rasul perbanyak tuh kuahnya, bagikan ke tetangganya. Tapi ibu jangan memahami hadis ini secara letterlek ya Bu ya, secara zahirnya saja. Kata Nabi diperbanyak kuahnya, akhirnya buat sop tulangnya 1, kuahnya seember, dibagi-bagikan tetangganya, ke tetangganya, ini apa ini, air semua katanya kan. Bukan begitu hadis ini Bu ya, prakteknya bukan begitu. Rasul itu maksudnya kalau kita memang bisa memberikan hadiah kepada tetangga, ada kelebihan dari makanan yang kita masak, boleh jadi hari ini tetangga sebelah, besoknya tetangga sebelahnya lagi, besoknya lagi tetangga depannya, besoknya tetangga belakangnya, jadi dicicil ya. Jadi ini penting sekali, karena hadiah menghadiahi itu Rasul mengatakan tahadu tahabu,
salinglah memberikan hadiah dan itu akan merekatkan perasaan cinta di antara kalian. Kemudian di antara hak bertetangga juga satruhu wa siyanatu irdhihi. Ini penting. Satruhu wa siyanatu irdhihi. Tutup aibnya, jaga kehormatannya. Ibu tutup aibnya, jaga kehormatannya. Pamannya ibu punya tetangga buruk akhlaknya ini, seandainya ucapannya suka tidak terkendali, suka mengucapkan kalimat-kalimat kasar, kotor, diterkenalah itu ratunya ngerumpi, ratunya gibah, pokoknya terkenal keburukannya. Maka walaupun kita punya tetangga yang buruk, kewajiban ibu tetap menutupi kehormatannya, menutupi aibnya, menutupi cacatnya. Pamannya ibu ditanya, ibu tetangganya orang itu ya yang mulutnya itu ndak bagus deh. Oh ndak tahu, kalau bagi saya dia bagus kok, gitu ya. Jadi berusaha untuk tutup ibu. Jangan pula ibu jadi kompor kedua. Iya memang begini, oh begini, wah itu makin bu ya. Maka seorang muslim itu harus menutup aib saudaranya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Termasuk juga tahammul adza'il jar. Kalau tetangga berbuat jahat kepada ibu, sabar. Ibu sabar dengan kejahatan tetangga. Tetangga menjelek-jelekan ibu, ibu tahan, jangan ikut menjelek-jelekan dia. Tetangga buang sampah sembarangan di depan rumah ibu, ibu tahan, jangan dibalas. Ya. Tetangga suka ribut-ribut, nyetel musik, nyetel ini, ibu nggak usah dibalas dengan mortal kencang-kencang, nggak usah. Supaya apa? Supaya terbedakan mana orang jahil, mana orang cerdas. Supaya terbedakan mana orang gila, mana orang waras, bu. Jangan kemudian sama-sama gila, sama-sama jahil. Kan ada orang yang seperti itu, ya. Tetangga naruh sampah, besoknya dia taruh sampah di depannya. Tetangga parkir depan rumah ibu, ibu parkir depan rumah dia. Asik gitu saja, lama-lama pindah rumah. Ya. Jadi upayakan, karena ada ayat yang mengatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan keburukan itu memang boleh dengan keburukan yang sama, tetapi barang siapa yang memaafkan, sabar dan berbuat baik, maka pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dimaafkan, lapang dada, tetap kita berbuat baik, supaya tadi terbedakan mana orang berakal, mana tidak, mana orang cerdas, mana orang bodoh, mana orang gila, mana orang waras. Ya. Jangan ibu sama dengan tetangga. Dikhawatirkan kalau seandainya kita ini membalas keburukan, namanya sifat manusia itu kan cenderung balas dendam, dan orang yang balas dendam itu cenderung melampaui batas dari perbuatan jahatnya kepada kita. Tetangga naruh sampah sebenarnya 1 kresek, ibu taruh 10 kresek, nah itu kan jadi masalah, bu. Karena dendamnya, karena orang dendam itu cenderung melampaui kejahatannya. Tetangga nyoret-nyoret tembok, ibu milok lagi, lebih parah lagi. Ya. Tetangga kemudian naruh motor, ibu taruh mobil pula di depan dia. Itu kan begitu. Orang yang balas dendam itu cenderung melampaui batas. Makanya kalau Allah mengatakan barang siapa yang memaafkan, berbuat baik, maka dia dapat pahala besar di sisi Allah. Supaya terbedakan mana ibu yang baik, mana ibu yang tak baik, itu maksudnya. Makanya di sini juga memang tahammul al-adza anil jar, sabar dari gangguan tetangga, itu salah satu hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan yang terakhir, doakan tetangga kita. Doakan tetangga kita.
Doakan kebaikan bagi mereka, karena setiap doa-doa baik kepada tetangga, maka malaikat akan datang kepada kita, engkau akan mendapatkan yang sama dari doa yang kau panjatkan kepada tetangga. Pamannya ada tetangga yang susah, ibu setelah sholat mengatakan, ya Allah kasihan tetangga sebelah, anaknya sedang sakit, mudah-mudahan kau sembuhkan. Maka malaikat yang datang, mudah-mudahan anakmu juga sehat. Begitu. Ada tetangga nih yang dirundung masalah dengan keluarganya, ngadu kepada ibu, ibu doakan, ya Allah mudah-mudahan itu tetangga lagi masalah dengan suaminya, mudah-mudahan rujukkan kembali sebagaimana biasa. Maka malaikat akan datang, rumah tanggamu semoga harmonis juga. Begitu Bu. Jadi setiap yang kita doakan kepada orang lain, malaikat akan mengatakan dan engkau akan mendapatkan hal yang sama. Jadi tidak ada ruginya mendoakan orang itu. Maka ini diantara hak-hak dan juga bertetangga yang harus dipahami. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah hadis yang ma'ruf, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Lihat bahwa kita ini ditantang. Kalau ibu merasa beriman dengan Allah, merasa beriman dengan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Maknanya kalau ibu masih menyakiti tetangganya, maka ibu belum beriman dengan Allah dan belum beriman dengan hari akhir. Kita ditantang dalam hadis ini. Kalau engkau merasa beriman dengan Allah, engkau merasa beriman dengan hari akhir, bisa enggak kau hormati tetanggamu? Kalau ibu belum bisa menghormati tetangga, berarti keimanan ibu kepada Allah dan hari akhir itu dipertanyakan. Karena di sini ditantang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang merasa beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Dalam riwayat, hormati tetangganya. Sampai-sampai Nabi itu selalu didatangi Jibril dan mengingatkan hak-hak soal tetangga. Sampai-sampai Rasul menganggap tetangga itu bagian daripada ahli waris setelah kematiannya. Saking seringnya Jibril datang menasihati, jangan lupakan hak bertetangga. Kalau sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja senantiasa dinasihati Jibril tentang hak-hak bertetangga, padahal dia seorang Nabi, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalaikan hak bertetangga kan? Tapi terus diingatkan oleh Jibril. Harusnya kita yang selalu diingatkan, karena kita ini selalu disentuh dengan kelalaian. Betapa banyak gara-gara lisan kita tetangga tersakiti, gara-gara perilaku kita tetangga tersakiti, gara-gara tingkah laku kita tetangga tersakiti. Akhirnya bukannya kita jadi sorga bagi mereka, kita pula laksana neraka bagi mereka. Akhirnya banyak tetangga yang tidak kerasan pindah rumah gara-gara kita. Jangan sampai. Kalau bisa tetangga itu tidak pindah-pindah di samping kita karena dia merasa aman dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara pembahasan yang sederhana, mudah-mudahan bisa dicerna dan menjadi pelajaran bagi kita, karena hidup di kota Batam khususnya kan rata-rata kita ini rumahnya berdekatan. Ada sebagian kita itu yang kopel satu tembok dengan tetangga, yang terkadang ucapan tetangga masuk ke rumah kita, yang terkadang obrolan tetangga terkuping pula oleh kita, yang terkadang kecekcoknya keluarga tetangga kedengaran pula oleh kuping kita. Maka ini sangat penting memperhatikan hak-hak bertetangga, karena rumah kita berbeda dengan di kampung. Oh, di kampung satu rumah kebunnya luas, nanti rumah lagi kebunnya luas. Di Batam ini tidak. Kadang-kadang satu tembok dengan tetangga. Ya. Kadang-kadang satu tembok, ngomong-ngomong apa sebelah itu kedengaran sama kita. Makanya hak bertetangga di Batam ini harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, seperti amanah lihat, amanah dengar, amanah lisan, amanah tangan, amanah kaki dalam bertetangga itu lebih lagi ditingkatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada? Alhamdulillah. Sudah paham, tinggal dipraktikkan.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.